Dulu beri poin 11 saat Pilpres. Kini Anies Rashid Baswedan mengaku terhormat jika didukung oleh Bapak Prabowo Subianto di Pilgub Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai perbincangan di media sosial tentang sosok Anies Rashid Baswedan yang kita kenal sebagai politikus yang oportunis. Ya, dulu dia memberi nilai 11 alias 1,1 dari 100 saat Pilpres di tahun 2024 kemarin. Tetapi kali ini Anies mengemis kepada Bapak Prabowo Subianto agar mendapat dukungan dalam Pilgub di DKI Jakarta ini. Apakah seorang Prabowo Subianto akan dengan semudah itu untuk mempercayai omongan dari seorang Anies Rashid Baswedan? Kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah sosok politikus yang pandai dalam merangkai kata-kata. Tetapi kali ini nyatanya Anies harus menelan pil pahit karena lagi ramai semua partai politik tidak mau mendukung Anies Rashid Baswedan. Mungkin semua orang sudah sadar bahwa selama ini mereka telah dimanfaatkan oleh Anies Rashid Baswedan. Terus terang, kalau mau ingin berkuasa di era sekarang ini, partai politik adalah tongkat kekuasaan yang paling tinggi. Selama kita belum bergabung dalam partai politik, tentu kita akan mengalami berbagai kesulitan. Dan kali inilah yang dirasakan oleh Anies Rashid Baswedan. Dulu dia menghina Dina. Dulu dia mengecam, bahkan merendahkan seorang Prabowo Subianto yang hari ini telah terpilih untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia yang siap dilantik untuk menggantikan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Orang ini menurut saya secara pribadi adalah pribadi yang tidak tahu malu. Dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, Anies tiba-tiba berubah drastis di saat dia punya kepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan cuplikan-cuplikan video di mana pendukung dari Bapak Prabowo Subianto mulai bersuara, menertawakan dengan pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah berubah menjadi seorang pengemis demi kepentingannya semata. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dulu beri poin 11 saat Pilpres, kini Anies mengaku terhormat jika didukung Prabowo di Pilgub Jakarta. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-ngati Pak Prabowo saat Pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri dan merendahkan Bapak Prabowo. Pak Prabowo, lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain, ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung Pak Anies loh, koyok ngono nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul, ya. Terus malu. Nggak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep
ndak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, ndak usah dipilih ya. Pak Prabowo ndak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, iling. Ini parah nih. Lapor Jenderal, orang yang memberimu nilai 11 dari 100 waktu debat hingga saat ini belum memiliki partai untuk bisa maju sebagai cagup Jakarta. Memang benar kata pepatah, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Dan sepertinya beliau sedang menikmati apa yang beliau tanam waktu debat yang lalu. Dan lucunya lagi, para pendukungnya nggak sadar bahwa hukum tabur tuai itu ada. Dan sekarang mereka malah ngemis ke partai sana, partai sini untuk memohon dukungan agar jagoannya bisa maju, bisa berlayar di Pilgub Jakarta. Lucu kan? Sekian Jenderal, laporan selesai. Partai Nasdem tetap istiqomah pada jalur perubahan. Amin. Amin. Nah, lo ngemis kan? Ayo ngemis kan? Kemarin ke PKS, sekarang ke Nasdem, ke PDI. Alasan ini itu tetep kan. Makanya jangan bilang bahasanya nggak butuh negara, butuhnya internasional. Bukan negara butuh Anies, atau bukan Anies butuh negara, tapi negara yang butuh Anies. Makanya katanya internasional. Di negara sendiri aja mohon ke dukungan, apalagi internasional. Sekelas mungkin Malaysia aja nggak kenal Anies, apalagi PBB. Aduh, ngemis kan, ciri kan sekarang. Makanya aneh-aneh, orang tuh baik kalau pengen. Itu kali ya, otaknya berubah-ubah. Sumpah nggak ngerti lagi, nggak tahu malu, nggak tahu diri banget kok bisa gitu kan dia berpikir seperti ini. Emang paling enak menjilat ludah sendiri orang yang lu hina di depan masyarakat Indonesia. Sekarang menjadi ya mau coba menjadi SD begitu. Nggak habis pikir kok, kayak buka tembok gitu. Gue bingung deh sama makhluk satu ini. Kenapa ya dia itu kalau udah mau mendekati kayak mau pilpres atau apa, dia itu langsung muncul ya dengan video-videonya itu yang seolah-olah itu menyudutkan Pak Anies, seolah-olah tuh dia buat Pak Anies itu seburuk itu gitu. Gue nggak tahu sih si makhluk satu ini tuh dia punya dendam apa gitu sama Pak Anies, kenapa dia sebenci itu gitu. Ya manusia jenggot, gue males nyebutin nama lu, kayak gue nggak tahu kenapa lu itu ada penyakit hati sama Pak Anies gitu. Emang lu pernah dirugiin apa sama Pak Anies? Coba deh gitu. Gue tuh lihat dari cara lu ngomong, lu tuh menggebu-gebu banget seolah-olah tuh lu tuh nggak suka banget sama Pak Anies gitu. Gue pengen tahu kerugian apa yang lu dapat oleh Pak Anies. Emang lu pernah dirugiin? Gue yakin kok Pak Anies kenal lu aja kagak, tahu lu aja kagak gitu. Kayak gimana dia itu kan ya dulu tuh gue itu salah satu followernya orang tahu. Cuman makin kesini tuh tingkah lakunya itu makin kelihatan cerminan dirinya gitu. Jadi gue kesel. Lagi bersama dengan saya Fritz Alurboy. Kali ini saya mau mengkritisi kawan-kawan saya ataupun siapapun itu yang selalu mengatakan bahwa Pak Anies akan dijegal, Pak Anies akan diganggu apabila maju Pilkada DKI Jakarta ataukah DKJ Jakarta. Nah, menurut saya pandangan terkait dengan jegal-menjegal ini adalah keliru dan tidak berdewasa dalam berpolitik. Mengapa? Siapa yang mau jegal? Kalau memang Anda mengatakan bahwa Anies mau dijegal, tolong buktikan ke saya. Sebagai relawan Anies, sebagai mantan Timnas Amin, meminta kepada Anda yang mengatakan bahwa Anies dijegal. Buktikan kepada saya siapakah atau lembaga manakah yang sedang dan akan menjegal Pak Anies Baswedan. Jadi kalau tidak punya data, fakta di lapangan, jangan bersuara di media sosial seakan-akan pahlawan tanpa tanda jasa kepada Pak Anies, atau mungkin pencari-cari muka kepada Pak Anies bahwa Pak Anies kami di belakang Anda akan bertarung buat Anda. Tapi ketika ditanya terkait data, mana bukti data? Tolong buktikan ke saya dong bahwa Pak Anies itu mau dijegal.
Dijegal oleh siapa? Jadi kalau mendukung siapapun itu, jangan baperan kawan-kawan. Jadi menurut saya, untuk mengakomodir aspirasimu agar Pak Anies bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta, cuman simpel saja. Pak Anies masuk partai politik. Partai politik itu yang akan mengusung seseorang untuk maju gubernur atau kepala daerah di tingkat kabupaten, kota maupun lainnya. Oleh karena itu, kalau mau maju secara mulus, masuk partai politik. Pak Anies juga jangan terlalu jual mahal dan jangan gengsi-gengsian untuk tidak bergabung di partai politik. Pak Anies juga jangan merasa diri dibutuhkan, tetapi gunakan istilah biologi, simbiosis mutualisme. Semua saling membutuhkan. Oleh karena itu, sebagai relawan Anies, berharap Pak Anies Baswedan bergabung ke partai politik. Saya saran gabung ke Partai Nasdem. Kenapa? Partai Nasdem partai yang keren. Ketua Umum Surya Paloh, ketua umum yang the best. Ketua umum yang berbeda dengan ketum-ketum lainnya. Yang dimana ketum Partai Nasdem ini selalu mengutamakan kepentingan akar rumput rakyat ketimbang kepentingan dirinya. Oleh karena itu, kalau Pak Anies bergabung di Partai Nasdem dan diusung oleh Partai Nasdem, berpasangan dengan mungkin PSIK, PKBK, PKSK atau Gerindra, maka saya yakin dan percaya bisa menang telak. Ingat, bisa menang telak. Kenapa? Elektabilitas PKS, PKB, Gerindra maupun PSI dan Partai Nasdem tak perlu diragukan lagi. Ini partai-partai yang sukses di DKI Jakarta. Sehingga ketika berpasangan untuk maju pilkada di Jakarta, saya yakin menang telak ada di tangan kita. Saya sebagai relawan siap bekerja keras untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Tapi kalau bisa, itu yang tadi saya bilang, Pak Anies mohon gabung di partai politik. Supaya jangan ada pandangan lagi bahwa Pak Anies mau dijegal, Pak Anies mau dijegal, jegal dengan cara ini dan itu. Siapa yang mau jegal? Tolong buktikan ke saya kalau ada orang yang mau jegal. Saya tidak suka dan tidak setuju dengan pandangan-pandangannya. Mau dijegal, gini, aduh, terlalu berpikir primitif, terlalu berpikir kampungan. Coba berpikir yang positif dan objektif, bertarung secara sehat, yaitu salah satu solusi yang tadi, yaitu gabung partai politik. Sudah selesai, tidak ada lagi yang mau jegal-jegal Pak Anies. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Sosok oportunis seperti Bapak Anies Rashid Baswedan ini, maukah dia untuk bergabung ke partai politik? Menurut saya, pernyataan dari saudara saya Fritz Alorboy sulit untuk direalisasi oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau di dalam dirinya, Anies Rashid Baswedan adalah sosok atau pribadi politikus yang oportunis. Itu yang perlu saya garis bawahi. Menjadi sebuah alasan dasar kenapa selama ini Bapak Anies Rashid Baswedan tidak mau bergabung dalam partai politik. Karena Anies ingin bergerak secara leluasa. Dia tidak mau terikat. Sosok-sosok oportunis seperti Bapak Anies Rashid Baswedan ini, dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Sehingga Anies itu punya masa peliharaan. Dan masa peliharaannya ini dari dulu sampai sekarang orang-orang yang sama saja. Sadar ataupun tidak sadar, kalau kita perhatikan sejak Pilgub di tahun 2017 silam saat Anies terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta, orang-orang itu saja yang dipelihara oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Artinya kita harus mengakui bahwa Anies Rashid Baswedan ini memang punya suara dasar. Suara yang datang dari kelompoknya. Tetapi sulit bagi Anies Rashid Baswedan untuk bergabung ke dalam partai politik manapun. Karena di dalam dirinya dia punya sikap oportunis. Itu yang perlu kita sadari. Lalu yang kedua, kenapa misalnya hari ini kita menyaksikan bersama-sama berbagai macam kecaman dan hujatan ataupun kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dari pendukungnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Karena omongan dari Bapak Anies Rashid Baswedan itu telah melukai atau telah menyakiti hati ataupun perasaan dari mereka-mereka yang selama ini mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang Anies Rashid Baswedan dia memang pribadi yang tidak punya tahu malu.
Urat malu yang ada di dalam dirinya mungkin sudah putus. Bayangkan, jarak antara Pilpres dengan Pilgub ini baru berapa bulan sih? Kok semudah itu seorang Anies Rashid Baswedan melupakan semua kata-kata yang pernah dia cecar kepada Bapak Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres maupun di kampanye-kampanyenya? Saya berharap agar pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini, silakan kalian introspeksi diri kalian masing-masing sebelum kalian bersuara di media sosial. Jangan sampai suara-suara kalian akan dinilai adalah suara-suara yang bodoh, suara-suara yang tidak berkualitas, suara-suara di mana kalian tidak mau mempertimbangkan secara matang tentang siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Siapapun, ketika dia punya rasa, ketika dia punya keberpihakan, pasti dia akan terus bersuara, sekalipun itu salah. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa dunia politik ini tidak ada yang kekal abadi. Sekali lagi, dunia politik ini tidak ada yang kekal abadi. Semuanya punya kepentingan demi kekuasaan. Itulah kejamnya dalam berpolitik. Politik itu adalah sesuatu yang dinamis. Dengan demikian, kita sebagai relawan, kita sebagai pendukung, kita harus berpikir lebih dewasa. Mari kita gunakan hati nurani kita. Gunakan logika akal sehat kita. Alasan yang mendasar, ketika saya misalnya harus menyuarakan untuk memberi dukungan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, motivasi terbesar saya adalah apa? Tetapi kalau kita perhatikan selama ini dari track record atau rekam jejak yang dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ketika di dalam dirinya punya kepentingan sendiri, akan sulit kita menaruh sebuah kepercayaan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Ya tidak heran bila pada akhirnya tiba-tiba seorang Surya Paloh misalnya mengeluarkan pernyataan bahwa Anies belum pantas, bukan waktunya untuk maju sebagai sosok calon di Pilgub DKI Jakarta ini. Artinya mau membuktikan kepada kita semua bahwa sebenarnya para ketum parpol mereka sudah ngeh, mereka sudah sadar bahwa Anies Rashid Baswedan ini adalah pribadi yang oportunis. Dia tidak mau dirugikan. Dia tidak mau menghabiskan uang banyak. Padahal untuk menjadi calon entah itu dari camat, gubernur, bupati dan lain sebagainya, tentu nilai-nilai keuangan itu perlu, sangat dibutuhkan. Tetapi tampaknya Anies tidak mau seperti itu. Dia tidak mau rugi. Sehingga tadi saya katakan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan ini adalah pribadi yang oportunis. Dia tidak akan mungkin bergabung dalam partai politik. Sulit. Terkecuali kalau mungkin para pendukungnya membentuk sebuah partai politik yang diketuai oleh Anies Rashid Baswedan dan semua pendanaannya ditanggung oleh pendukungnya, mungkin baru dia mau. Itulah tanggapan saya terhadap sosok Anies Rashid Baswedan ini. Dan berikut ini masih saya sajikan beberapa cuplikan video tentang komentar dari netizen terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Mari kita simak bersama-sama. Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Anda punya partai besar, semua anggotanya berpendidikan tinggi. Wow, luar biasa ya. Tapi sayang,
gaya bahasa Anda, bicara Anda tidak mencerminkan dengan pendidikan Anda yang tinggi. Memang benar sih, orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu mempunyai kualitas yang bagus. Orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu mengenal yang namanya etika. Orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu bisa menilai dirinya sendiri, alias ngaca. Ya emang faktanya begitu di Konoha ini. Dan patut diingat, wahai yang punya partai, Bapak Anies Rashid Baswedan itu bukan meminta, tapi diminta. Bukan meminta-minta atau mengemis ya. Jadi gubernur, beliau diminta. Jadi calon presiden, beliau diminta atau dipinang. Dan sekarang beliau diminta, dipercaya untuk memimpin kembali kota Jakarta. Beliau diminta, bukan meminta, bro. Dan saya ingin bertanya, sebagai rakyat jelata, katanya Anda punya partai besar, punya anggota banyak, berpendidikan tinggi. Ada nggak kandidat yang akan dicalonkan untuk melawan Bapak Anies Rashid Baswedan? Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti anggota sebanyak itu yang katanya partai besar, berarti kualitasnya sangat buruk semua dong kalau sampai tidak ada yang dicalonkan. Katanya punya partai besar, anggota banyak, masa kalah sama orang yang nggak punya partai alias independen? Dan patut diingat lagi, beliau memang tidak punya partai, tapi sudah mengharumkan nama baik Indonesia di ajang politik dunia. Beliau tidak punya partai, tapi sudah terkenal di ajang internasional. Beliau tidak punya partai, tapi sudah dikenal oleh pejabat-pejabat internasional. Beliau tidak punya partai, tapi bisa menjadi gubernur dan memimpin Jakarta dengan mulus, dengan tuntas, tanpa ada tangisan, tanpa ada jeritan dari warga-warganya. Yang tercipta adalah senyuman harapan dan senyuman kebahagiaan. Beliau tidak punya partai, tapi bisa mencalonkan menjadi calon presiden. Beliau tidak punya partai, tapi sudah membuktikan kualitas dan kinerjanya yang sangat luar biasa. Anda, sebagai yang katanya punya partai besar, sudah buat apa untuk Indonesia? Segitu takutnyakah Anda kepada orang yang tidak punya partai? Ada apa? Dan patut diingat lagi, Bapak Anies Rashid Baswedan cuma ditakuti oleh orang-orang yang punya masalah di negeri ini, orang-orang yang punya kasus di negeri ini. Terima kasih. Salam akal sehat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan ataupun komentar-komentar dari pendukungnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika Anies Rashid Baswedan meminta dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Anies dinilai seperti sosok pengemis, tetapi apapun itu kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah pribadi yang oportunis. Dengan demikian, semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa siapapun kita, kalau mau ingin menjadi seorang pemimpin, mari bergabunglah bersama partai politik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao.